Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah yang terbaik buat pagi yang indah yang kita boleh nikmati di awal bulan, di bulan yang baru, di bulan Agustus. Kita boleh bersyukur, Tuhan boleh terus memberkati setiap kita. Kita tuh boleh juga menikmati segala kebaikan Tuhan hingga saat ini. Dan kita tahu sepanjang bulan yang baru Tuhan yang sama akan memberkati kita juga. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama di pagi hari ini kita mau datang menyembah, kita mau datang memberi yang terbaik dalam pujian. Sebab Tuhan Yesus layak kita sembah. Sama-sama buka hatimu, kita buka hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang Tuhan di awal bulan ini dengan sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh jadikan bagi setiap kami. Engkau Allah yang begitu manis, Engkau Allah yang begitu luar biasa, yang boleh menuntun setiap kami hingga ada hingga saat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus, curahkan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami yang kami bawa ke tempat ini, kami letakkan sejenak di hadapan-Mu, sebab kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Engkau layak terima sembah dan syukur kami, sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat bagi kami. Ini hati kami Tuhan Yesus, kami bawa yang terbaik pujian kami untuk hormat kemuliaan Engkau. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya dalam kuasa-Mu yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Kembali tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Ini kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dari awal sama-sama katakan, Yesus setiap kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji-Mu Tuhan, keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua kami yang bernafas Tuhan
menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Katakan mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Katakan selamanya Tuhan. Sihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, mari bernyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Sama-sama kita memuliakan Tuhan di awal bulan ini, saudara. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Katakan selamanya Tuhan. Sihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Yang mengucap syukur mari bersama-sama dengan suara yang lantang katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, hanya bagimu Tuhan kami sembah, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Kau yang menjadi pusat penyembahan kami. Haleluya. Hari setiap kita boleh angkat tangannya bersama-sama. Kita buka hati kita berdoa. Sebab Tuhan yang sanggup anugerahkan yang terbaik bagi keluargaku Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari lepas hari Tuhan, Engkau yang menjaga setiap kami, Engkau yang proteksi kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Oh, bagiku Kau menang.
kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu kami nantikan Tuhan terus terjadi dalam hidup setiap kami. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Amin Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Engkau layak Tuhan menerima yang terbaik dari kami. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Amin Tuhan. Kembali bersama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Angkat suaramu bersama-sama. Katakan di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang kuagungkan Tuhan. Oh, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak menerima yang terbaik Tuhan. Kau yang layak kami kuagungkan Yesus. Katakan Raja segala raja. Dari hatimu bersama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Oh, Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya Tuhan. Terimalah segala pujian kami Roh Kudus, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Rajaku Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau di atas segalanya Tuhan Yesus, Raja setiap kami, dan tidak akan tergoncangkan Tuhan Yesus. Engkaulah yang kami percaya Tuhan. Hanya di dalam-Mu lah kami siap bersorak-sorai pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang siap menyembah Tuhan lebih lagi kita katakan amin. Yang bersyukur buat minggu yang baru ini, Bapak Ibu boleh tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum, katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, amin. Tepuk tangan buat Raja kita yang berkuasa, yang memelihara. One, two, three, go. Mari bertepuk tangan pilihan.
Mari bersama-sama dengan iman. Kita pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dariku. Katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, Amin. asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari bersama-sama katakan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari katakan ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lebih lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Yesus ada sukacita Di tempat ini dimanapun kita menyembah. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari tepuk tangan buat kuasanya yang ajaib. Amin. Woo. Mari satu iman. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Maukah? Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, Menghancurkan setiap kutuk. segala kutuk dosa. Boleh lambaikan tangan kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari lebih lagi katakan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Amin. Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Yang percaya darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Beri tepuk tangan buat darahnya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo. Berapa banyak yang bersuka cita, Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi buat Tuhan yang memberi kita kemenangan, memberi kita kekuatan. Berikan pujian syukur bagi Raja kita.
bertemu jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu mencurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan buat Raja kita. Ragu akan kesetiaan-Mu. Tuhan pegang setiap hidup kami, amin. Sepenuh jiwa, Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. mari panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu mencurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Katakan selamanya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberi kemenangan, yang memberi kita kekuatan. Syah. Terima kasih Tuhan. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya Yesus. selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu nan. Mari sama-sama dengan iman. Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu masih bersuka cita, amin. Amin. Orang yang ada di dalam Tuhan, hidupnya pasti bersemangat, amin. Boleh katakan amin. Yes. Tepuk tangan buat kasih Tuhan. Buat Roh Kudusnya. Satu pujian lagi Bapak Ibu sama-sama. Di minggu yang baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Ayo sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Setiap kita dibebaskan oleh darah Yesus. Belenggu dosa lagi patahkan. Mari bersorak Suaranya mana? Aku baru
sukacita. Oh, minjak baru boleh sekali lagi lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Buat sukacitanya, kuasanya nyata, amin. Sama-sama bagikan anggurmu, ke kanan kirimu katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, come on. Minjak baru kuasanya dahsyat buat kita yang percaya. Boleh lebih lagi katakan haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minjak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Kuasanya nyata, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan, beri pujian buat anak domba Allah, Yesus namanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyata dan Dia tidak pernah berubah, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang nyata. Angkat kedua tanganmu, tetap dalam sikap doa. Kita mau datang terus menyembah Tuhan Yesus di awal bulan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, bahwa kenyataan dalam hidup kami, Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus, telah memberikan yang terbaik, sungguh yang baik bagi kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin hari-hari kami mulai jauh dari Engkau Tuhan Yesus, tapi kembali di awal bulan ini kami datang siap lebih dekat kepada Tuhan, Allah yang sanggup mengubah segalanya mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kami bawa hati yang percaya kepadamu, karena kami tahu waktu kami berseru, Tuhan yang dahsyat akan boleh menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai memuji-Mu lebih lagi dalam nama Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus, Sang Juru Selamat. Engkau Tuhan, mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kembali katakan sama-sama. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Tuhan. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Bagi Raja memberikan tepuk tangan yang terbaik. Oh, mulia, mulia sembah Raja.
Raja mulia. Sembah Raja mulia. Angkat kedua tanganmu pagi siang hari ini buat hormat Sang Raja. Yesus, Puji hormat dan kuasa, Kau mulia, mulia, agung kerajaannya. Katakan dari sorga datang untuk umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Berikan hormat bagi Tuhan. Muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Rajamu. Katakan Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan. Amin. Jadi Raja. Rajaku yang benar, Yesus Kristus. Mengawali bulan ini Tuhan Yesus, kami berikan pujian. Satu suara gereja Miriam. Dipuji, ditinggikan. Berikan hormat, hormat dan muliakanlah. Dipujikan, dipuji. Amin. Ditinggikan, hormat dan muliakanlah. Oh mulia, sembah Raja mulia. Katakan dari sorga Engkau datang Tuhan bagi segenap umat-Mu yang menyembah pagi hari ini. Baca sama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan haleluya. Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir. Katakan Dia telah lahir sama-sama. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan. Jadi Raja. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah bukti kasih yang begitu luar biasa.
Engkaulah Yesus Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, Engkau begitu mulia. Dan kami bersyukur kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami sampaikan syukur kami hanya melalui pujian. Karena Engkau Tuhan yang layak kami sembah sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan yang bersyukur mengawali bulan dengan pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Berikan lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pada siang hari ini kita boleh bersyukur. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Di dalam Allah masih ada pengharapan. Di dalam Allah ada pemulihan hidup. Kita jangan putus asa bahwa Dia Yesus akan memulihkan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang kuat dapat membawa pemulihan dalam hidup kita. Jadi iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Tanpa mau mendengarkan firman Tuhan kita tidak dapat beriman kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya memiliki iman yang bertumbuh terjadi berdasarkan pengalaman yang benar akan Allah. Bukan menurut pikiran dan pengertian kita sendiri. Miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Untuk suatu pemulihan, kita perlu mengubah pusat perhatian kita. Yaitu bukan kepada diri kita sendiri dan masalah kita sendiri, tetapi kita pusatkan kepada Tuhan Yesus. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat kesulitan menimpa seseorang. Pertama, dia akan menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, dia bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Mari kita sebagai orang Kristen punya mental yang lebih kuat dari orang dunia. Jangan pasrah dengan keadaan. Iman kepada Yesus yang sanggup menolong dan pulihkan kita. Miliki iman bermental menang. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang. Percaya dapat mengubahkan dan memulihkan hidup. Mari kita tidak menyerah ketika keadaan sulit. Bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang memiliki kuasa untuk memulihkan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus adalah sumber pemulihan kita dan ikutilah Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Kita Adalah Warga Sorga. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah agar kami semua hidup kudus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua hidup dalam kekudusan dan pertobatan, agar kami semua jadi warga sorga dan diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Agar para malaikat Allah mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah warga sorga. Yang pertama, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia. Filipi 3 ayat 20-21, 1 Korintus 6 ayat 13 dan 19. Kalau kita sekedar menantikan Tuhan tanpa motivasi yang benar, kita akan menjadi bosan membaca Alkitab, juga malas menjaga tubuh kita untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi akan berbeda kalau kita mempunyai pengharapan bahwa tubuh kita yang hina akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan termotivasi untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Ingat, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Karena itu muliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita. Yang kedua, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan. 1 Korintus 1 ayat 4-9, 2 Korintus 8 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 7-10. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada umatnya. Semua karunia itu bertujuan untuk persatuan dalam membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia itu untuk memperlengkapi orang percaya dalam pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 11-14. Karunia-karunia itu diberikan cuma-cuma. Maka berikanlah karunia-karunia itu juga untuk melayani jiwa-jiwa dengan cuma-cuma. Yang ketiga, kita akan tidak mau berbuat jahat dan dikuduskan menjadi umat kepunyaan yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11-14, Galatia 6 ayat 9. Kita dibebaskan dari segala yang jahat, dikuduskan untuk rajin berbuat baik, dan untuk siap menyambut kedatangan Yesus. Selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang.
Ada saatnya kita mau berbuat baik tapi sudah tidak bisa. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, kesehatan, berkat, kekuatan, mari gunakan hidup kita untuk berbuat baik. Doa penutup, Tuhan yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu dan hidup dalam pertobatan. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Tuhan ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Sama-sama kembali kita mau diajar oleh firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi dasar untuk setiap kita berpengharapan. Kembali Bapak Ibu, sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami menyadari setiap detik, setiap jam kami perlu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, kami boleh menyembah, memuji Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau meresponi setiap keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Ajar, didik, tegur setiap kami, dan agar setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami ucap berkat selalu buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Bersama keluarganya melayani, penuh tanda, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Elvi Sirait, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang mengganggu kami mendengar firman Tuhan. Setiap intimidasi iblis, roh-roh jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Roh Kudus, berdaulat atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam. Sama-sama Bapak Ibu kita boleh berdiri, kita buka hati sambut firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sampaikan firman Tuhan. Datang juru selamat, berkati. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkati. Ku datang Tuhan Yesus, ku datang Tuhan Yesus, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul pagi hari ini. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus, semua anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus, semua anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul menyandarkan hidup kepada Tuhan. Menyandarkan hidup kepada Tuhan. Otomatis Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, maka harusnya kita tidak serta-merta menyerah dan kalah. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi yang selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberikan undangan kepada kita semua untuk datang kepada Dia dengan segala beban dan kelesuan kita. Di Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, Saudara. Tuhan Yesus menyatakan, "Datanglah kepadaku." Ada undangan untuk kita bersandar kepada Tuhan, untuk menikmati istirahat atau rest dan ketenangan dari Tuhan dalam hidup kita, Saudara. Untuk bersandar, kita perlu membangun kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang akan menolong kita untuk tetap kuat dan akan memampukan kita untuk tetap melakukan apa yang benar ya saudara. Kepercayaan akan membuat sebuah hubungan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan di Amsal 3 ini memberikan sebuah nasihat bagi kita semua untuk bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Bersandar secara fisik artinya kita condong atau bergerak ke arah sisi ya, kita bersandar ya saudara sekalian. Kita condong atau bergerak ke arah satu sisi. Jadi kita bersandar atau menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan semakin tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita yang terbatas ini saudara. Nah, jadi bagaimana untuk kita bersandar kepada Tuhan Yesus atau kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan? Satu, kita punya iman yang besar atau pengharapan dan kasih. Kita punya iman yang besar, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan dan kasih saudara sekalian. Di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih." Iman, pengharapan, dan kasih adalah anugerah di zaman sekarang ini dan juga akan tetap menjadi anugerah di zaman yang akan datang. Tiga hal ini akan bertahan selamanya, saudara sekalian. Sangat mudah untuk melihat bagaimana kasih akan bertahan selamanya. Karena kasih adalah bagian yang esensial daripada sifat Allah ya saudara sekalian. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam Dia," saudara sekalian. Iman, pengharapan juga akan bertahan selamanya. Itu tadi kasih, saudara sekalian. Allah itu kasih. Iman dan pengharapan juga akan bertahan selamanya, saudara. Iman kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak akan berhenti sampai kekekalan nanti. Juga pengharapan kita akan terus maju karena ada pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih adalah kebajikan utama. Kebajikan manusia adalah sikap yang teguh, dapat diandalkan, akal budi, dan kehendak yang tetap, dan mengatur hawa nafsu agar sesuai dengan akal budi dan iman saudara. Kebajikan ilahi adalah dasar, jiwa, dan tanda pengenal tindakan moral orang Kristen. Kebajikan ilahi adalah dasar, jiwa, dan tanda pengenal tindakan moral orang Kristen. Iman adalah kita percaya kepada Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita. Pengharapan adalah kita rindukan kerajaan sorga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita.
berharap kepada Yesus Kristus dengan bantuan atau pertolongan Roh Kudus. Kemudian kasih artinya kita mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama manusia seperti kepada diri kita sendiri. Jadi hal pertama bagaimana untuk menyadarkan hidup kepada Tuhan adalah kita punya iman yang besar, pengharapan dan kasih, saudara sekalian. Kedua, kita menyandarkan hidup kepada Kristus ya saudara sekalian, kepada Tuhan Yesus ya, adalah percaya kepada Yesus dan tenang. Percaya kepada Yesus dan tenang, saudara. Di Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita sedang memasuki masa-masa atau era yang tidak mudah. Persoalan dihadapi manusia secara umum semakin rumit. Situasi dan kondisi perilaku masyarakat, kemerosotan moral, perubahan cuaca ekstrim, dan hal-hal lain yang membuat hidup ini memerlukan perjuangan yang besar. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara sekalian, pesan Tuhan Yesus untuk kita adalah di Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kata-kata Tuhan Yesus kepada kita, tenanglah. Tenanglah kita semua ya saudara sekalian, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus mau kita tetap tenang dalam segala situasi. Kita harus tenang supaya kita dapat kekuatan yang baru. Di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya saudara, tetapi kamu enggan. Kita berpikir bahwa menjadi aktif adalah kekuatan, sedangkan berdiam, tinggal tenang adalah kelemahan. Kita pikir kita kalau diam, kita kelemahan, itu lemah. Karena kita sering katakan hanya orang lemah yang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ya saudara sekalian. Di sini firman Tuhan katakan tadi di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, yang melemahkan mental kita, kita perlu tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, saudara sekalian. Di Mazmur 131 ayat 3, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita jangan panik, kita banyaklah berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan nantikan Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal kedua bagaimana untuk menyandarkan hidup kepada Tuhan, saudara sekalian, kepada Kristus ya saudara sekalian. Kedua adalah percaya kepada Yesus dan kita tenang, saudara sekalian. Nah, ketiga, menyandarkan hidup kepada Kristus adalah berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Di 2 Tawarikh 15 ayat 2b dikatakan, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, itu saudara sekalian. 2 Tawarikh 15 ayat 2b. Bila mana kamu mencarinya, mencari Allah, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu meninggalkan Allah, kamu akan ditinggalkan Allah. Kita sering mendengar bahwa menyanyikan lagu, Tuhan hanya sejauh doa. Kita kan sering, Yesus hanya sejauh doa, gitu ya saudara sekalian. Tapi juga banyak orang Kristen yang masih berpikir bahwa Tuhan berada jauh dari mereka, saudara. Terlebih-lebih saat sedang dirundung masalah. Jadi bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Misalnya masalahnya berat, betul-betul menekan ya, dalam tekanan. Seringkali kita jadi bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Tuhan bela kita atau tidak ya? Tuhan sayang kita atau tidak ya? Nah, seperti di Mazmur 133 ayat 2 dan 3, katakan seperti ini rintihan orang yang sedang dalam masalah, saudara ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?
Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah, itulah saudara-saudara. Waktu orang dirundung masalah seperti itu, bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Dan sesungguhnya Tuhan itu dengan kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Jarak kita dengan Tuhan sangat bergantung kepada seberapa tekun kita berdoa. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin dekat Tuhan Yesus dengan kita. Bila mana kita merasa Tuhan jauh, berarti ada hal yang tidak beres dengan kehidupan doa kita. Kita harus berusaha mendekat kepada Yesus dan mencari wajahnya setiap saat. Di 1 Tawarikh 16 ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu, saudara sekalian. Kita dapat berdoa kapan saja, saudara sekalian. Waktu kita di mobil, kita duduk, kita sedang apa saja, saudara sekalian. Selalu kontak dengan Tuhan. Selalu dalam terhubung dengan Tuhan Yesus selalu. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita harus selalu berusaha mendekat kepada Tuhan Yesus dan mencari wajahnya. Tuhan Yesus memberikan contoh tentang berdoa dengan tekun atau bertalu-talu, saudara sekalian. Di Lukas 11 ayat 5-8 katakan, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, maksudnya si punya rumah itu yang diminta rotinya, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, saudara sekalian, ini Tuhan Yesus yang katakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Artinya di sini kata-kata yang tidak malu itu, kata yang tidak malu itu berarti menekan atau mendesak. Menekan atau mendesak, saudara sekalian. Jadi untuk kita ini berarti tekun sampai Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Arti kata tidak malu itu, saudara sekalian, di Lukas 11 ayat 5-8, di ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Tidak malu itu artinya betul-betul mendesak, betul-betul minta, betul-betul terus bertalu-talu. Ayo kasih roti dong, ayo, bangun, seperti itu saudara sekalian. Nah, itu perumpamaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran bahwa kita kalau minta sama Tuhan, kita bertalu-talu saudara sekalian. Tekun sampai Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan Yesus juga di Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak sedikit-sedikit, tidak jemu itu kan bosan artinya tidak menyerah saudara sekalian, terus-terusan bertalu-talu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya tidak menyerah, tidak berhenti. Ini berarti ketika kita mulai berdoa untuk selalu yang baik otomatis berdoa yang baik saudara sekalian. Kita harus berdoa untuk itu sampai kita menerima jawabannya. Jadi hal yang ketiga, bagaimana untuk menyandarkan hidup kepada Kristus adalah ketiga, berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Menyandarkan hidup kepada Tuhan atau kepada Kristus saudara sekalian. 1, punya iman yang besar, pengharapan dan kasih, saudara sekalian. Iman, pengharapan, dan kasih adalah kebajikan utama dari Allah yang merupakan dasar hidup yang kekal, juga anugerah bagi kita yang akan tetap bertahan selamanya, saudara sekalian. Kedua,
percaya kepada Yesus dan tenang. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan akan menjadi kekuatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita menyerahkan kekhawatiran kita dan percaya penuh akan tuntunan Allah terhadap hidup kita. Yang ketiga, berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Jarak kita dengan Tuhan sangat bergantung pada seberapa tekun kita berdoa. Semakin tekun kita berdoa, semakin dekat Tuhan Yesus dengan kita. Maka berdoalah dengan tekun dan bertalu-talu, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian. Kita mari menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Ya, kita mempunyai iman yang besar, iman pengharapan dan kasih, kemudian percaya Yesus dan tenang, dan kemudian kita berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus Allah yang hidup. Allah yang nyata, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang memberikan apa yang kita butuhkan, saudara sekalian. Marilah kita selalu hidup bernyerahkan dan bersandar kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Condongkan badan kita kepada Tuhan Yesus. Kekuatan kita terbatas, saudara sekalian, ya. Kita punya iman dan pengharapan dan kasih, saudara sekalian, kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita tenang, saudara sekalian. Kemudian kita juga selalu berdoa untuk kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, itulah saudara. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api, saudara sekalian, ya. Dan Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Kita diminta untuk kita kelak bisa berjuang untuk masuk sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak, saudara sekalian. Dan kita juga selalu memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan kepada kita. Kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Janji Tuhan Yesus, kita menyatu dengan tubuh darahnya Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka segala sesuatu yang besar, spektakuler, spiritual, mujizat terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, mari kita hidup dalam pertobatan, tiada hari tanpa pertobatan, berjaga-jaga dan waspada, karena untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian, dan kita selalu siap sedia. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Ya saudara, marilah semua menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh sesama kita, saudara sekalian. Inilah kita anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, kan Tuhan Yesus menghendaki kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Marilah kita menyandarkan hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan, yaitu satu, kita punya iman yang besar, pengharapan dan kasih. Kedua, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tenang. Dan kemudian ketiga, berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Kita mau menjadi saksinya dan menangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Biarlah kita semua meminta Tuhan Yesus memakai kita menjadi alatnya yang tangguh di dalam tangannya untuk kerajaan sorga, saudara sekalian. Demikian saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian, juga berkat bagi saya sendiri. Dan saya berterima kasih kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita semua untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Doa kami untuk Ibu Gembala bersama keluarga, anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai Ibu Gembala menjadi alat yang tangguh untuk terus membimbing, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias menjadi jemaat yang siap ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini Ibu Gembala Sidang mengajarkan kita tentang menyandarkan hidup kepada Tuhan. Nah, maka ada 3 hal bagaimana kita menyandarkan hidup kepada Tuhan. Yang pertama, kita punya iman yang besar, pengharapan dan kasih. Lalu yang kedua, kita percaya kepada Yesus dan tetap tenang, saudara. Dan yang ketiga, kita berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menyandarkan hidupku kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, pertanyaannya, kenapa kita harus menyandarkan hidup kepada Tuhan? Ya, bukan kepada jabatan, bukan kepada usaha,
Bukan kepada pekerjaan, bukan kepada koneksi relasi kita. Kenapa? Pada umumnya kita suka menyandarkan hidup kita kepada usaha kita. Pada umumnya kita suka menyandarkan hidup kita kepada jabatan kita. Pak, kalau nggak ada jabatan, Pak, kalau nggak ada usaha, kalau nggak ada kerja, Pak, nggak bisa hidup. Betul, saudara. Tapi ternyata pemilik hidup ini siapa namanya? Yesus. Maka hari ini kalau saudara datang pada Yesus, menyandarkan hidup kepada Yesus, apa yang saudara perlu dalam hidup, apa yang saudara butuhkan dalam hidup, Tuhan Yesus yang berikan yang terbaik. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Amin. Jadi kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Yang pertama karena Tuhan itu setia dan tidak pernah berubah. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan setia dan tidak pernah berubah. Amin. Jadi saudara jangan sandarkan hidupmu kepada relasi, koneksi, teman. Kenapa? Karena relasi, koneksi, teman manusia itu bisa berubah. Sebentar dia bilang A, besok dia bisa bilang B. Sebentar dia bilang saya teman kamu, besok dia bilang saya nggak kenal kamu, saudara. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia akan tetap setia, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Bukan hanya setia, dia tidak berubah. Amin. Orang yang kita harapkan, orang yang kita banggakan, orang yang kita kenal bisa berubah. Bisa berubah dia. Ketika saudara lagi sukses, lagi berhasil, semua ngakuin teman. Tapi ketika saudara lagi terpuruk, saudara nggak punya apa-apa, saya nggak kenal dia, gitu saudara. Tapi tidak dengan Tuhan. Saudara mau susah, saudara mau berhasil, saudara mau pas-pasan, saudara mau punya banyak, Tuhan tetap sama. Dia tetap mengasihi saudara, dia tetap menjaga, melindungi, dia tetap memelihara kita, dia tetap pegang tangan kita. Katakan amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapati di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau harap selama ku hidup. Jadi Yesus pegang tangan kita, amin. Nah yang kedua, kenapa kita bersandar kepada Tuhan? Karena waktu kita bersandar kepada Tuhan, hidup kita kuat. Amin. Jadi selama saudara bersandar sama Tuhan, hidup saudara kuat. Nah yang ketiga, kenapa kita bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang apa? Sama-sama bilang bersama saya, di dalam Yesus hari depanku cerah. Di dalam Yesus masa depanku penuh harapan. Amin. Dunia nggak bisa diharapkan, orang nggak bisa diharapkan. Yesuslah satu-satunya harapan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sedikit saya menambahkan, kenapa kita harus bersandar atau bagaimana kita bersandar sama Tuhan. Kita baca Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita baca Esra 1 sampai 3. 2, 3, ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati siapa? Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Stop dulu saudara. Kores ini siapa? Kores ini Raja Babel. Dan waktu itu bangsa Israel sedang mengalami pembuangan 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Kenapa mereka dibuang padahal mereka adalah umat pilihan, bangsa perjanjian, umat yang dikasihi Tuhan. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka sama mereka? Mereka menyembah berhala, mereka tinggalkan Tuhan. Jadi hari ini siapapun saudara, jangan pernah lupa Tuhan. Terus sembah Tuhan, katakan amin. Tuhan bisa murka saudara. Hasilnya apa? Mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Setelah genap 70 tahun, Tuhan menggerakkan seorang kafir yang namanya Kores. Kores diangkat jadi raja
Tiba-tiba Kores ini jadi lembut, jadi baik. Dia bilang sama orang tanah perjanjian, orang Israel, kalian pulang. Pulang semua kalian. Pulang. Padahal raja-raja sebelumnya, Nebukadnezar, saudara, raja-raja yang lain itu menyiksa mereka, jadikan mereka budak. Tapi Kores, waktu jadi raja, dia suruh pulang semua, pulang ke Yerusalem. Lanjut kita baca 2 dan 3. Sama-sama 2, 3 ya. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia apa? Menugaskan aku untuk mendirikan apa? Rumah baginya di mana? Di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi bukan hanya menggerakkan, menyuruh Kores supaya bangsa Israel disuruh pulang, tapi yang kedua, Kores juga digerakkan Tuhan supaya Kores membangun bait Allah yang sudah hancur di Yerusalem. Maka disuruhlah orang-orang yang pulang ini bangun bait Allah. Terus kita baca yang ketiga, sama-sama 2, 3 ya. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan apa? Rumah Tuhan Allah Israel. Yakni Allah yang apa? 2 kali disebutkan mendirikan, membangun rumah Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, mereka baru pulang nih. Ini orang Israel baru pulang ke Yerusalem. Nah, fakta yang mereka alami, rumah mereka sudah rata dengan tanah. Fakta yang mereka alami, mereka mengalami krisis ekonomi, hidupnya susah. Mereka baru pulang dari Babel itu jadi budak. Kalau budak itu saudara, dia kerja, apa yang dia dapat dia makan, gak bisa nabung. Lalu mereka pulang ke Yerusalem, saudara, itu mereka nggak punya apa-apa. Kering, gersang, hancur. Jadi secara ekonomi mereka susah. Nih misalkan saudara 70 tahun dibuang ke sebuah tempat terpencil. Tiba-tiba saudara pulang, rumah saudara udah rata sama tanah. Saudara nggak punya apa-apa. Yang pertama saudara lakukan apa? Beresin rumah, benerin rumah. Amin. Nah saudara, mereka secara ekonomi susah, mereka secara ekonomi ya krisis. Yang kedua, mereka nggak punya pemimpin, nggak ada pemimpin yang mereka untuk ikuti saudara. Dan yang ketiga, mereka mengalami yaitu bait Allahnya runtuh. Nah harusnya ketika mereka pulang yang dibenerin dulu apa? Ekonomi. Ekonomi dulu dibenerin, bikin ladang dulu, nanam dulu tanaman. Lalu ekonominya dibenerin supaya mereka bisa makan. Tapi Tuhan bilang bukan ekonomi ya dulu yang dibenerin. Yang kedua, bukan cari pemimpin dulu, ayo cari pemimpin. Siapa yang jadi pemimpin? Yang memanage mereka, mengatur, memimpin mereka. Tapi Tuhan bilang sama Kores, suruh mereka bangun apa? Bait Allah. Nah saudara, fakta, dunia sekarang ini mengalami kesulitan, krisis. Sejujurnya memang kita harus berjuang supaya ekonomi kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, usaha kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan. Tapi Tuhan mau yang utama apa? Prioritaskan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka ekonomi kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan. Katakan amin. Kita semua maunya sukses, proyek banyak, uang banyak, naik jabatan, ya harta banyak. Tapi kita nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Maka yang Tuhan suruh waktu mereka pulang, yang pertama apa? Bangun bait Tuhan, bangun rumah Tuhan. Artinya apa? Di rumah Tuhan itu mereka belajar kebenaran. Di rumah Tuhan itu mereka dibangkitkan iman mereka. Di rumah Tuhan itu mereka dipulihkan, diubahkan Tuhan. Maka yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara kita bersandar kepada Tuhan? Yang keempat, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubungan saudara dengan Tuhan beres, maka dimanapun saudara melangkah, Tuhan pasti berkati hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, bangun hubungan di dalam ibadah, doa, baca firman, itu waktu yang sangat berkualitas. Jadi waktu yang saudara habiskan di gereja, ibadah, dengar firman, waktu yang saudara habiskan baca Alkitab di rumah, waktu yang saudara habiskan dalam doa-doa, itu adalah waktu-waktu yang bernilai. Kita seringkali saudara habis waktu kita nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol,
yang gak jelas juntrungannya, saudara. Ketawa hahaha hihi hahaha hihi, saudara. Tapi waktu untuk doa, saudara, baca Alkitab 5 menit, gitu, saudara. Siapa di sini yang baca Alkitab ngantuk? Siapa? Yang kurang tidur banyak baca Alkitab, saudara langsung merem gitu, saudara. Baca Alkitab, waktu saudara baca Alkitab, firman itu akan menerangi pikiran saudara. Siapa yang pikirannya lagi mumet? Siapa yang pikirannya lagi stres, baca firman. Waktu saudara baca firman, maka Roh Kudus firman itu akan mencerahkan pikiran saudara. Amin. Iya, kenapa? Karena firman itu sumber hikmat. Saudara yang mentok sana, mentok sini waktu baca firman, pikiranmu terbuka. Wawasanmu terbuka, hikmatmu muncul, sehingga saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Dan yang saudara lakukan sesuai firman Tuhan tidak akan mungkin gagal. Tuhan pasti berkenan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti buat berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya apa? Bersandar sama Tuhan, miliki iman, pengharapan, dan kasih. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap tenang dan tidak takut. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah benteng kekuatan hidup kami. Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bersama-sama di hadapan Tuhan. Memberikan, katakan anugerah-Mu yang besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Dan sama-sama pada siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik, kita akan puji tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, saudara. Kemudian terkasih kepada sidang dan pendeta dan Maria Haji, boleh untuk sikap kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Firman Tuhan di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Secupak gandum sedina, 3 cupak jelai sedina artinya semakin hari akan semakin susah, semakin sukar, semakin sulit, semakin mahal. Tetapi kita anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita akan berkemenangan atas resesi. Kita akan berkemenangan atas masalah, kita akan berkemenangan atas sakit penyakit dan kuasa kegelapan, saudara sekalian. Dan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, kita akan hidup oleh Yesus, dan kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan kelak kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun dari Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Sekarang kita bersama, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku
Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kau pegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kami tahu hidup kami akan dituntun oleh Engkau Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami dan kami berdoa, berkenanlah selalu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Berikan berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berkat jasmani, mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi. Apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan pekerjaan mereka selalu berhasil. Apa yang dikerjakan selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Berikan penghasilan yang lebih dari cukup kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia proyek-proyek baru Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia semua dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja asyir, greeter, tim worship, tim media, kids, Buana Grace, dan juga choir, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan pakai Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau sebagai pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, juga perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami berdoa terus selalu bersama seluruh Jemaat Tiberias untuk Ibu Gembala, bersama keluarga, selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kita semua bersama-sama terbang kawan awan pesta di sorga, dan selama hidup di bumi, hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan hari ini kita ada di minggu yang pertama di bulan Agustus, dan Gereja Tiberias memberikan kesempatan bagi kita semua jemaat Tuhan untuk memberikan rasa syukur saudara, memberkati pelayanan Tuhan, gereja Tuhan dengan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita sebelum memberi, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami percaya kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Apa yang kami minta di dalam Yesus, Tuhan pasti kabulkan. Dan kami percaya doa-doa kami Tuhan dengar, dosa-dosa kami diampuni, kami semua jadi warga sorga. Terima kasih untuk pengurapan minyak, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, menang atas setan-setan, menang atas segala sakit penyakit, di akhir zaman tidak akan dirusakkan. Dan hari ini di minggu yang pertama di bulan Agustus, hati kami penuh limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Maka hari ini kami akan bawa persembahan kami yang kedua untuk Tuhan. Setiap rupiah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Ini korban syukur kami bawa dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. My first love,
is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Dengan hati mengucap syukur sama-sama katakan my first love. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Terima kasih banyak buat setiap persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sama-sama kita boleh kembali berdiri Bapak Ibu. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih untuk kasih-Mu yang kekal dan abadi. Kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami raih janji firman-Mu. Kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Sebentar umat-Mu akan pulang, Tuhan jaga lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya malapetaka, rancangan orang jahat,
roh santet, pelet, guna-guna iblis, dukun-dukun roh orang kuat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Esok hari kembali bekerja, usaha, sekolah, studi, kuliah. Tuhan urapi mereka, di mulut mereka ada kuasa. Apa yang mereka ucapkan, doakan, Tuhan kabulkan. Di tangan mereka ada kuasa, apa yang mereka pegang, kerjakan, diberkati Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Samuel Alvarado bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh singer, seluruh pemusik, seluruh anak-anak muda choir, sekolah, kuliah, pekerjaan orang tua mereka diberkati. Seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, penerima tamu, put kolektor, petugas perjamuan, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa terus untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama keluarga, anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, pengurapan, wibawa dari sorga. Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu yang tangguh untuk terus memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, dan untuk terus membimbing, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap pesta di sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh ibadah Gereja Tiberias hari ini dimanapun berada. Biar nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku kagum padamu.